Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 7 Agustus 2022, terambil dari kitab Mazmur atau Psalmen pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dan epistel dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51, diikat oleh topik atau tema Allah adalah Hakim. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan debatado panguhum. Sebaca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 50 mulai dari ayat 1 sampai ayat 23 adalah ibadah yang sejati. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah Hakim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis tanggal 7 Agustus 2022. Dihubungkan dengan topik minggu Allah adalah Hakim. Debatado panguhum. Saudara, Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 23 ini adalah Mazmur Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf adalah seorang ahli musik keturunan Lewi dan melayani selalu di bait Allah. Asaf banyak mendengar pengajaran-pengajaran firman, pengajaran Allah lewat para imam-imam dan guru-guru agama Yahudi. Sebahagian pengajaran yang diterimanya itu dirangkainya dalam bentuk tulisan sebagaimana pada Mazmur pasal 50 ini. Mazmur 50 ini adalah kitab yang berisi teguran dan peringatan Allah terhadap sikap hidup dan sikap beribadah dari umatnya sendiri, umat Israel, dan kita semuanya. Pada Mazmur 50 ini digambarkan tentang adanya hari penghakiman, yakni ketika Allah meminta manusia di seluruh muka bumi ini untuk memberikan pertanggungjawaban mereka atas pelaksanaan dari hal-hal yang sudah diajarkan kepada mereka, kepada kita semuanya.
Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menghakimi isi bumi ini. Segenap isi bumi, yakni semua manusia, dipanggil untuk memberi perhatian pada panggilan tersebut. Saudara, mari kita lihat ayat per ayat dari khotbah ini. Ketika Allah datang untuk menegur, maka Allah itu tampil dengan bersinar dari Sion, puncak keindahan dengan segala kemegahannya. Itu ditulis pada ayat 1 ayat 2. Pada ayat 3, Allah datang dan tidak akan mau berdiam diri. Dia tidak akan lagi menutup mata atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu. Allah itu akan menunjukkan ketidakberkenanannya atas dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Dan pada saat dia datang, maka di hadapan Allah itu api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat, yaitu gambaran bahwa Tuhan itu hadir dalam kemuliaan, dalam keperkasaannya. Pada ayat 4, Tuhan tampil untuk mengadili umatnya dengan memanggil langit dan bumi. Mereka menjadi saksi atas pengadilan ini, karena mereka telah menyaksikan segala sesuatu dalam alam semesta ini. Bandingkan dengan tulisan Yosua pasal 24 ayat 27. Yosua membuat atau menjadikan batu itu menjadi saksi bahwa Tuhanlah yang memberikan berbagai-bagai berkat bagi orang Israel. Saudara, dikatakan pada ayat 5, Allah akan menghimpun orang-orang yang dikasihinya kepada Allah. Tetapi hanya mereka-mereka yang dengan tulus hati mengikat perjanjian dengannya, yang memilihnya sebagai Allah dan yang mau menyerahkan diri kepadanya sebagai umatnya. Nah, mereka-mereka inilah yang diutamakan Allah, yang menjadi tertuduh, dan orang-orang yang akan diadili oleh Allah itu didahulukan oleh Allah. Pada ayat 6 kembali disebutkan bahwa langit bertindak menjadi saksi dan yang memberitakan keadilannya di mana saja, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka keadilan Tuhan pun diakui dan terbukti serta tidak dapat dibantah lagi, dan Allah lah yang bertindak sebagai hakim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada nats khotbah kita dari ayat 1-6 belum diungkap sebenarnya apa pokok persoalan yang dituduhkan oleh Allah yang adalah hakim agung itu kepada isi bumi, terutama kepada umatnya, orang-orang yang dikasihinya, pilihannya, yang sudah mengikat perjanjian dengannya, sebagaimana pada ayat 4 dan ayat 5 belum diungkap. Tetapi kalau kita teruskan membaca ayat 8 dan lanjutannya, maka isi dakwaan hakim agung itu, yaitu Allah itu, dan hal-hal pokok apa yang dituntut kepada umatnya, jelas nampak sekali di sana, yakni masalah ibadah dan masalah hidup yang sejati di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa ibadah yang sejati dan yang benar bukanlah soal mempersembahkan korban saja, mempersembahkan seperti memberi hewan, memberi hasil-hasil bumi, hasil-hasil ladang, hasil-hasil pohon-pohonan, hasil ternak, uang, dan sebagainya. Bukan itu saja. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hati yang penuh syukur kepada Allah dan menunjukkan hidup yang benar itu sebagai pujian, sebagai kemuliaan bagi Allah, serta mengimani, mempercayai, menghidupi semua titah-titah Allah. Itulah ibadah yang benar dan sejati itu. Semua ini di masa pemazmur Asaf sudah hilang, tidak terlihat lagi oleh Allah, oleh Tuhan dalam hidup sehari-hari umatnya, dan umatnya harus menghadapi pengadilan Tuhan. Tuduhan Tuhan
bukan karena umatnya melalaikan upacara-upacara agama. Seperti tadi memberi persembahan korban dan kewajiban agama lainnya. Mereka lakukan itu semua. Tetapi motivasi pemberian korban-korban itu bagi mereka adalah salah. Seolah-olah Tuhan membutuhkan pemberian mereka. Sehingga Tuhan telah menurut mereka yang harus berterima kasih kepada mereka. Jadi terbalik Bapak Ibu. Bagi Allah, pandangan seperti itu merupakan ketololan besar dari umatnya. Umat Allah harus tahu bahwa segala sesuatunya itu bersumber dari Allah. Umat harus tahu bahwa Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari mereka, karena semua yang dimiliki oleh manusia, oleh umatnya itu adalah milik Allah sendiri, Bapak Ibu. Itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis tanggal 7 Agustus 2022, dihubungkan dengan topik minggu Allah adalah Hakim. Debatado Panguhum. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, Allah adalah hakim yang mengadili seluruh isi bumi. Saudara, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul Mazmur 50 ini dengan ibadah yang sejati. Sedangkan topik minggu ini menyuarakan bahwa Allah adalah hakim. Debatado Panguhum. Apa yang dapat kita lihat dari kedua interrelasi judul Mazmur ini dengan tema minggu kita ini? Saudara, kedua hal ini yakni ibadah yang sejati dan hakikat Allah adalah hakim itu memiliki hubungan dan mengait satu dengan lainnya. Di mana hubungannya? Pengenalan Allah sebagai hakim akan berpengaruh itu kepada sikap kita dalam hidup sehari-hari dan dalam mempraktekkan ibadah-ibadah yang benar. Orang yang tidak memiliki pengertian dan pemahaman serta pengenalan yang benar kepada Allah, maka dia akan cenderung mengabaikan Tuhan dan tidak akan memiliki sikap beribadah, sikap hidup yang benar. Sebaliknya, mereka akan beribadah dengan sembarangan, semraut saja. Kepada umatnya Allah dalam khotbah ini tidak akan lagi menutup matanya seperti begini atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mentolerir setiap dosa-dosa, setiap pelanggaran dan kecerobohan manusia. Allah itu akan menunjukkan ketidakberkenannya atas dosa-dosa itu. Itu sebabnya dalam khotbah ini Allah akan menghimpun orang-orang yang dikasihinya, yakni hanya mereka yang dengan tulus hati mengikat perjanjian dengannya, memilihnya sebagai Allah, dan yang menyerahkan dirinya kepadanya sebagai umatnya. Sebagaimana ayat 5, hanya mereka yang diadili di sini, terbatas. Dan dalam epistel minggu ke-8 sesudah Trinitatis terambil dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Konteksnya adalah akhir zaman dalam bentuk perumpamaan tentang hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang jahat. Saudara, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita pun tidak akan luput dari pengadilan Tuhan ini saat kita berbuat salah. Ingatlah bahwa kesalahan atau perbuatan dosa sekecil apapun tidak akan pernah terluput dari pantauan Tuhan. Tidak akan pernah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita, menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, agar tetap terpelihara dengan baik dalam setiap tindakan dan perlakuan-perlakuan yang tidak adil daripada kita, yang tidak senonoh kepada orang-orang lain, kepada sesama kita. Maka Tuhan
tidak akan pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan menjadi hakim terhadap diri kita dan terhadap diri orang yang memperlakukan yang tidak senonoh, tidak baik kepada kita. Tuhanlah yang membalaskan setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita jaga, kita pelihara kualitas hidup dan iman kita, agar Tuhan yang adalah hakim itu akan selalu memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, Allah menegur dan menghukum praktik ibadah dan kesalehan yang tidak tulus. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita ini, ada banyak sekali bentuk-bentuk, wujud, dan praktik-praktik kejahatan dan kebobrokan moral mental, berbagai-bagai dosa, kemunafikan yang tampil dan bersembunyi dalam balutan kesalehan, topeng kebaikan atau penampilan lahiriah banyak orang. Tidak kurang banyaknya orang yang rajin ke gereja beribadah, mengikuti jam-jam pertemuan persekutuan ibadah, bahkan memberi persembahan-persembahan yang khusus yang tidak semua orang bisa melakukannya. Wah, mereka terlihat kasat mata, perlakuannya sangat-sangat baik sekali, menyenangkan sekali bagi orang, bagi Tuhan menurut banyak orang. Tetapi dalam kesempatan lain, ternyata mereka juga melakukan praktek-praktek yang tidak berkenan kepada Allah atau di hati Allah tanpa kita ketahui. Mereka rupanya adalah sering berbohong, menipu lewat usaha-usaha, lewat dagang, lewat bisnis yang mereka tekuni. Di antara mereka juga ada yang suka main-main judi bersama-sama dengan kelompok-kelompok khususnya. Tidak kurang juga banyaknya orang yang terbalut dengan topeng kesalehan itu pun, yang terlibat dengan jalinan-jalinan asmara lah dengan perempuan-perempuan lain. Juga terpengaruh dengan minuman-minuman yang memabukkan lah, minuman keras lah, dan lain-lain. Saudara, semua bentuk dan praktik-praktik kemunafikan dan yang tampil bersembunyi dalam balutan kesalehan, topeng kebaikan atau penampilan lahiriah itu memang sangat bisa, sangat mungkin untuk mereka sembunyikan. Mereka yang melakukan kejahatan yang seperti itu tampak dapat berjalan dengan tenang. Sepertinya tidak ada yang akan mendeteksi mereka. Sepertinya mereka tidak sadar mereka akan mendapat hukuman. Dan orang yang melihat mereka pun pada umumnya akan terpukau dengan kesalehan dan kebaikan-kebaikan mereka yang tampak dari luar. Tetapi jangan lupa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada Tuhan yang tidak akan bisa tertipu, tidak akan bisa terperdaya oleh penampilan lahiriah kita. Jika Allah itu sepertinya diam dan tidak melakukan apa-apa untuk menghukum kejahatan yang terbalut dengan kesalehan-kesalehan kita itu, maka jangan kita kira bahwa Allah sudah berhasil kita kelabui dengan kesalehan palsu kita itu. Jangan anggap seperti itu, Bapak Ibu. Allah itu diam hanya untuk sementara waktu saja, demi memberi kesempatan waktu bagi kita untuk mengubah diri kita, untuk bertobat, untuk menyesali, memperbaharui kehidupan kita. Akan tiba saatnya Tuhan itu datang menjadi hakim bagi kita serta menghukum kita kalau tidak mau bertobat, kalau kita tidak mau mengubah diri kita. Mereka bisa mengelabui pandangan mata banyak orang dengan kejahatan yang terbalut dengan kesalehan-kesalehan mereka, tetapi tidak bisa mendustai Tuhan. Dia adalah hakim yang adil, yang melihat semuanya dalam diri kita, Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan menghukum orang Israel pada zaman Asaf tersebut yang berusaha untuk menyogok Tuhan dengan korban-korban sembelihan mereka atau atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, maka seperti itulah juga akan dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia, bahkan kalau kita tidak mau bertobat.
Tentu dalam kehidupan ini ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, yang begitu melukai hati Tuhan. Tuhan akan senantiasa menjadi hakim yang memeriksa dan memberi teguran, bahkan mengadili bagi siapa saja yang berbuat salah. Ingatlah bahwa Allah adalah hakim. Debatado panguhum, sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 7 Agustus 2022. Dia akan membalaskan kebaikan-kebaikan kita di dunia maupun di surga. Ketiga, ibadah yang sejati tercermin dalam hidup sehari-hari. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah menghendaki agar hidup kita sehari-hari sesuai, serasi, dan sinkron dengan kegiatan atau praktek-praktek ibadah kita. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar dalam bentuk ritus di tempat ibadah semata-mata, melainkan juga terlihat itu dalam sikap serta perbuatan hidup sehari-hari kita. Allah tidak dapat disogok dengan ritus ibadah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan serta kesalehan-kesalehan luar tadi. Namun moral mental bobrok rapuh. Allah tidak bisa ditipu dan diakal-akali dengan penampilan luar semata-mata, seperti kerajinan kita masuk ibadah-ibadah, menjadi anggota KOR, rajin menenteng Alkitab setiap kali masuk ke gereja. Ibadah yang sejati merupakan kombinasi, tautan, hubungan antara kerajinan kita menunjukkan diri sebagai orang Kristen dalam wujud ritual-ritual gereja, ketaatan terhadap semua perintah, titah Tuhan, dan praktek firman itu dalam hidup sehari-hari, serta menjadikan diri kita menjadi berkat bagi sesama. Inilah kombinasi daripada ibadah yang baik dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya pemazmur menyimpulkan seluruh tuntutan Mazmur 50 ini pada ayat terakhir, ayat 23, dengan mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Saudara, khotbah ini mengajak kita sekarang, semua pendengarnya, agar kita menunjukkan pribadi kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengenal, sudah berjumpa dengan Allah, dengan Kristus, serta mau menampakkannya dalam hidup kita sehari-hari. Apa artinya? Jika hari ini kita bertemu, sudah berjumpa dengan Allah lewat ibadah yang kita ikuti dalam gereja kita masing-masing, maka marilah kita nyatakan perjumpaan dengan Allah, dengan Kristus itu saat kita berada di rumah, di kantor-kantor, saat kita berada di tempat-tempat kerja kita. Nyatakanlah perjumpaanmu dengan Kristus itu kepada teman-teman kita pada saat kita sedang mencari nafkah, sedang menjalankan tiga kita lah, dalam interrelasi lah, bertetangga, bersahabat, dan lain-lain. Nyatakanlah perjumpaanmu dengan Kristus itu di tempat-tempat seperti itu. Jadi, jika di setiap hari Minggu kita sudah menunjukkan kesalehan, kita jujur, kita sungguh-sungguh memiliki hidup kerohanian yang baik, maka di hari Senin, Selasa, Rabu, hingga Sabtu berikutnya juga tunjukkanlah bahwa kita terus mampu memelihara kesalehan kita, kejujuran dan kesopanan, dan tidak munafik. Jadi bukan hanya hari Minggu kita saleh, tetapi hari-hari yang lain juga harus memelihara kesalehan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita tidak berakhir di dalam gereja setelah selesai ibadah. Tidak berakhir pada hari Minggu. Tidak. Ibadah kita berlangsung setiap hari. Setiap hari. Karena ibadah bukan saja soal-soal rutinitas di hari Minggu, tetapi hidup kita lah ibadah.
Dan marilah kita hidupi ibadah kita itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadikanlah hidupmu sebagai ibadah dan hidupilah ibadahmu itu. Sehingga setiap aktivitas hidup kita itu merupakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ingatlah bahwa semua itu tidak akan sia-sia. Sebab Allah adalah hakim, debatado, penguhum, sebagaimana topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis, 7 Agustus 2022, dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya dan berharap kepada Allah adalah hakim, debatado, penguhum, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau ungkapkan kepada kami lewat khotbah ini. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah setiap pendengar khotbah ini, agar khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi kami semuanya. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan dalam mempersiapkan khotbah-khotbah lain, khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan hormat kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.